Hai, ketemu lagi dengan aku Dami di channel aku Damis Oracle. Selamat datang. Hari ini kita mau bikin seperti biasa weekly untuk bulan September minggu ke berapa ya? Ini tanggal 7. Jadi kayaknya minggu pertama atau kedua gitu deh ya. Em, aku akan kasih 4 spread. Kalian udah tahu aturannya. Silahkan pilih. Boleh berapa aja, boleh nggak milih sama sekali. Ini udah tadi aku shuffle dan aku mau shuffle yang ini juga. Nomornya ini kita pakai clockwise ya, jadi 1, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Jadi ini adalah pesan general, pesan semesta untuk kamu yang sifatnya umum. Mungkin resonate, mungkin juga kayaknya nggak nyambung sama realita kehidupan sekarang, tapi dengerin aja, karena kalau emang kamu terpanggil untuk ngeklik video ini berarti memang ada pesan yang mungkin nggak sekarang tapi nanti-nanti atau besok-besok itu baru kepikiran bahwa oh ini kali ya yang waktu itu ada di videonya Dame gitu. Bisa jadi loh, itu nggak harus sekarang juga. Satu, dua, tiga, empat. Oke, niatin supaya kamu dapat pesan yang terbaik ya, bukan pesan yang mau kita dengar gitu, tapi memang pesan yang uh, pada kenyataannya ya faktanya begitu, karena kebanyakan manusia cuma mau dengar apa yang dia pengen aja, tapi tidak mau mendengarkan kebenaran. Ya, kebenaran kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, nomor 1, kamu dapat receiving from angels. Sini aku taruh ya. Ada self talk ya, ada cara bicara yang tidak nice ke diri sendiri atau mungkin ke orang lain, dan juga ada aging. Ini aging keluar mulu nih. Mungkin ada dari teman-teman yang sedang harus dealing dengan perasaan tidak mau beranjak dewasa kali ya, atau nggak mau aging gitu, nggak mau dewasa lah intinya. Jadi aging itu bukan cuma tentang bertambah umur, tapi bertambah kedewasaan kan berarti bertambah tanggung jawab. Oke, jadi yang aku terima di sini pesannya, kalau dilihat tiga-tiganya ini, bentar ya, aku ambil dulu. Aku ngerasa mungkin ada yang tidak bisa menerima proses agingnya sendiri. Ada yang merasa bahwa dirinya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu. Jadi dia mungkin punya standar atau punya pengharapan-pengharapan yang cukup tinggi, atau ya sekedar punya pengharapan lah terhadap diri sendiri, cuman tidak terjadi seperti yang dia harapkan. Jadi akhirnya dia suka marah gitu sama keadaan, marah sama dirinya sendiri, marah sama orang lain gitu kan. Orang yang tidak cinta sama dirinya sendiri biasanya akan bersikap atau berkata-kata sangat pahit terhadap realita kehidupannya, dan juga kalau ngomongin orang lain juga getir gitu loh. Jadi kalau ngomongin orang tuh
Dia nggak pernah ngomongin hal-hal yang sifatnya kayak em, menyenangkan, kayak misalnya dia senang orang lain sukses, dia bersyukur misalnya ada temannya yang misalnya menikah atau sukses gitu ya, atau baru melahirkan. Jadi kalau ngomong sama orang kayak gini tuh bawaannya negatif gitu, bawaannya kayak oh ya jelas aja dia sukses, toh koneksinya di mana-mana gitu, atau jelas aja dia happy, dia nggak pernah sih ngerasain susah gitu ya. Nah kita bisa lihat eh, kadang-kadang itu juga kita temuin di orang-orang yang sudah lanjut usia. Kadang-kadang ada nenek-nenek atau kakek-kakek atau orang-orang yang sudah tua gitu ya, yang kata-katanya tuh bitter gitu. Mereka bukannya judes tapi kayak pahit gitu ya, mungkin memang pengalaman hidupnya kayak gitu. Cuman kan itu ya tadi, eh, menurut aku pengalaman hidup itu bisa disikapi bagaimana cara kita ngelihatnya aja, karena nggak mungkin ada orang di dunia ini yang dari dia lahir sampai dia mati itu senang terus tuh, kayaknya nggak ada deh. Nah, sekarang misalnya kalau kamu adalah orang yang penuh dengan pengalaman hidup yang pahit, bukan berarti kamu juga ikutan jadi pahit gitu. Kalau kamu penuh dengan kesedihan, pengalaman hidup yang menyedihkan, bukan berarti kamu harus ikutan jadi orang dewasa yang mellow, muram, suram gitu ya. Apalagi kamu tahu bahwa penyebab kesedihan itu adalah masa lalu atau masa kecil gitu ya. Nah itu kalau kita sudah sadar kan seharusnya bisa diubah. Seharusnya kita bisa menerima itu sebagai bagian dari perjalanan hidup dan kita ikhlaskan gitu. Jadi jangan sampai pengalaman-pengalaman hidup yang gak enak kemudian kita ambil menjadi identitas kita. Misalnya kita dibesarkan oleh orang tua yang abusive secara verbal, lalu kita jadi kasar jadi orang ke orang lain, dan kita menjustifikasi bahwa tindakan kita itu benar, dan kita bisa membenarkan kayak nggak apa-apa dong gue kasar karena gue dari kecil dikasarin sama orang tua gue. Ya nggak gitu juga, itu namanya rantai karmanya tidak akan terputus. Kita dikasarin sama orang lalu kita mengasari orang lain, itu akan balik-balik lagi ke kita. Orang tidak akan nice gitu sama kita. Nah, intinya kayak gitu. Kondisi apapun yang nggak enak, jangan sampai itu menjadi salah satu sifat kita. Makanya di sini ada receiving from angels itu ya, walaupun kondisinya kita anggap saja nih aging, kemudian ada ucapan-ucapan yang tidak baik yang terlontar dari orang lain ataupun dari kita ke orang atau kita ke diri kita. Bagaimanapun kondisi itu, Tuhan itu tetap sayang sama kita. Mungkin manusia nggak sayang sama kita ya, tapi Tuhan itu nggak pernah berhenti sayang sama kita. Jadi meskipun kondisinya nggak enak banget, carilah secercah harapan itu dari Yang Maha Kuasa gitu, karena itu tadi yang aku selalu bilang di video-video selanjutnya. Kalau kita mencari kebahagiaan di orang lain, kita nggak akan dapat kok. Kalaupun dapat, paling cuma setitik, 2 titik doang. Habis itu sirna. Tapi yang kekal adalah perlindungan atau kasih sayang dari Tuhan. Itu kekal. Ya. Jadi kita koreksi atau refleksi lagi ke dalam sifat-sifat apa yang selama ini kita bawa, lalu tidak mau kita ubah karena kita berpikir bahwa ya jelas dong gue kan jadi kayak gini karena keluarga gue gitu, itu bukan salah gue gitu. Memang bukan salah kamu, tapi kamu sudah dewasa sekarang dan artinya kamu bisa merevisi, mengkoreksi dan memperbaiki sifat-sifat itu. Kamu bukan anak 5 tahun atau 7 tahun lagi yang nggak bisa apa-apa. Itu namanya jadi childish ya. Jadi inner child itulah yang terluka, bukan diri kamu yang sudah dewasa gitu. Jadi kita ini semua termasuk aku gitu kan. Kalau kita sadar ada sifat bawaan yang merupakan produk hasil dari uh, kekejian di masa lalu atau hasil dari hal-hal yang tidak ngenakin di masa lalu, kalau kita sadari itu, cepet-cepet deh kita ikhlasin ya, kita relain dan kita ubah, kita ganti programnya.
Jadilah diri kita yang terbaik gitu. Jangan biarkan kita dibentuk oleh masa lalu yang nggak enak. Sekarang kita udah sadar masa lalu nggak enak, mari kita membentuk diri sendiri dengan baik. Ya cari healing lah, cari healing, cari komunitas yang suportif, baca buku-buku yang positif, membuat kita optimis. Itu kan cara kita membentuk diri sendiri, tidak lagi dibentuk oleh lingkungan. Ya kita reparenting ourselves, mengasuh diri kita lagi. Kita jadi orang tua yang kita inginkan selama ini. Kalau kita misalnya dari kecil nggak pernah dipeluk sama orang tua, atau kita dari kecil nggak pernah dapat dukungan sama dari orang tua, maka berilah pelukan atau dukungan itu sekarang ke diri kita, ke sosok anak-anak yang masih ada saat ini di diri kita, gitu ya, sehingga kita nggak punya lagi nih mulut kayak gini. Kita tidak punya lagi mulut yang getir, pikiran yang getir. Kita nggak bitter jadi orang. Ini nanti lama-lama taringnya akan hilang. Ini kan mulutnya bertaring nih. Berarti ada banyak kemarahan dan kegetiran terhadap hidup gitu. Yang dia dapat bentukan yang membentuk dia jadi kayak begini, ya. Jadi selagi kita bertumbuh terus dewasa, jadi kita punya kesempatan untuk memprogram ulang pikiran-pikiran, memaafkan. Jadi caranya satu-satunya cara untuk reprogramming gitu ya, untuk menghapus semua kenangan itu adalah dengan memaafkan. Cuman itu doang. Dan kita mungkin nggak akan lupa, itu ada, tapi ketika kita teringat kembali, rasa sakitnya tidak akan setajam dulu. Itu tandanya kita sudah mulai memaafkan dan ikhlas. Dan jangan sampai diingat-ingat dan dipelihara ya, karena amarah itu kalau kita pelihara, kita udah tahu ya, amarah kalau kita pelihara akan jadi racun buat hidup kita. Itu pertama. Dan yang kedua, akan kamu bawa sampai mati sehingga simpen di DNA kamu dan kesimpan di next life. Kalau kamu percaya reinkarnasi, amarah itu kamu bawa ke kehidupan selanjutnya. Dan itu yang akan menentukan bagaimana nasib dan hidup kamu selanjutnya gitu. Jadi rugi. Makanya kalau teman-teman sekarang ada yang masih kesel gitu ya, benci atau dendam sama seseorang, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Dan jangan juga kamu merasa berhak marah selama itu gitu. Kita nggak pernah tahu yang namanya musibah, yang namanya sial di mata kita. Kita nggak pernah tahu apakah itu sesungguhnya adalah sesuatu yang baik loh. Baik dan buruk manusia tuh nggak bisa menilainya. Manusia tidak pernah bisa tahu baik dan buruk. Yang tahu itu hanya Tuhan. Karena kita nggak bijaksana, teman-teman. Kita cuma pakai otak aja, nggak pakai kecerdasan ilahi. Kayak apa ya? Kamu menilai seseorang baik gitu ya, hanya karena misalnya kamu lihat kamu dibantuin sama dia. Tapi itu adalah satu sisi dari orang tersebut. Kamu tidak tahu bahwa mungkin sisi-sisi lain orang itu, mungkin dia jahat sekali sama orang lain. Mungkin dia menindas anak-anak kecil. Mungkin dia berbuat curang sama orang lain gitu ya. Jadi jangan terlena dengan kebaikan seseorang, juga jangan menghakimi kejahatan seseorang. Percayakan saja bahwa itu tadi, kita tidak pernah bisa menilai sebenarnya yang baik itu baik atau yang buruk itu buruk. Ya, jadi lepaskan penghakiman itu sehingga tidak ada amarah yang menempel. Kalau kamu disakiti orang, kalau kamu merasa hak kamu diambil, mungkin uang tidak dikembalikan, atau pasangan diambil orang, atau dikhianati, ya sudah, kita anggap aja memang itu sudah selesai. Kita sudah selesai gitu belajar dengan orang itu. Kita sudah selesai kontrak jiwa kita dengan suami kita atau istri kita sudah selesai. Rezeki kita sudah selesai ketika uang itu sudah tidak ada di tangan kita. Kan itu gampang ya, daripada marah-marah. Mending punya pikiran bahwa ketika sesuatu diambil, judulnya kan diambil ya, maksudnya sebenarnya itu nggak diambil, orang Allah mengizinkannya kok dia pergi dari hidup kamu, ya berarti kan sudah kelar urusannya di hidup kamu ya, gitu loh. Jadi gak usah marah-marah, ikhlasin aja.
Ini nomor 1. Nomor 2, ada standing firm. Ini buat orang-orang yang ngerasa ragu dengan kemampuan dirinya, ngerasa ragu dengan kemampuan dia untuk bertindak sendiri ya, tanpa dukungan orang-orang. Kemudian di sini ada infinite possibilities. Ada banyak peluang dalam semesta ini yang sebenarnya tuh tidak terbatas gitu. Kalau kita mau buka pikiran kita, apapun bisa kita jadikan sesuatu bermanfaat. Dan yang terakhir ada niat ya. Jadi semua tergantung niat kamu. Jadi buat yang pilih kartu nomor 2, kalau selama ini masih pakai alasan, aku nggak bisa ini karena ini, aku belum bisa begini karena aku nggak punya uang, aku nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin proyek karena nggak punya uang, aku nggak bisa bahagia karena keluargaku tidak harmonis, aku nggak bisa bahagia karena aku nggak punya pacar, atau aku tidak bisa, pokoknya gitulah segala macam alasan ya, namanya juga manusia gitu. Pokoknya orang yang masih punya banyak alasan, aku paling nyebutnya adalah males doang gitu sih, bukannya nggak bisa, males. Nah, sekarang intinya gini, mau sampai kapan gitu sifat-sifat yang kebanyakan alasan itu gitu ya. Mau sampai kapan kamu jadikan itu sebagai penghambat hidup, sedangkan hidup itu jalan terus loh, dan waktu itu semakin cepat. Kalau orang aja yang kondisi fisiknya tidak sempurna aja dia bisa ngapa-ngapain, kenapa kamu yang sempurna nggak bisa ngapa-ngapain? Penghalang itu cuma ada di kepala. Penghalang itu biasanya timbul dari rasa takut. Dan rasa takut itu timbul dari perasaan tidak percaya. Nggak percaya sama siapa, nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama hidup. Kalau kita cukup yakin bahwa kita akan selalu dilindungi, kita cukup yakin bahwa kita akan baik-baik saja, maka sebenarnya nggak ada kok yang menghalangi kita. Kita akan baik-baik saja. Gagal itu biasa, namanya juga belajar. Kalau nggak bisa bikin kesalahan, wah itu rugi banget. Bikin salah itu harusnya menjadi sesuatu yang udah satu paket lah. Kalau lo hidup ya lo harus bisa bikin salah juga gitu. Harus bisa terima bahwa dalam beberapa kali langkah pasti kesandung lah. Kan itu tujuannya untuk biar kita jadi pinter. Ya. Jadi sebenarnya peluang hidup itu banyak loh. Keuntungan itu ada banyak, rezeki itu ada di mana-mana. Nah, masalahnya itu tadi, niatnya bagaimana? Apakah niatnya sudah selaras dengan niat semesta? Kalau niatnya sudah selaras dengan niat semesta, kemudian kamunya berani atau tidak? Gitu ya. Jadi tidak sesimpel aku mau punya ini gitu. Ya ayo, Tuhan tuh bilang ayo, ayo aku kabulkan doa kamu. Tapi kamunya mau nggak do something? Kamunya mau nggak diarahin ke jalan itu gitu untuk mencapai cita-citamu? Semesta itu mendengarkan doa, tapi kita kadang pilih-pilih. Saya kita gini ya, aku sangat ingin jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ayo dikasih jalannya. Jalannya misalnya kamu dikasih suatu pekerjaan. Cuman sayangnya kamu nggak suka kerjaannya. Padahal Tuhan kan melihatnya jauh ya. Lebih besar gitu, lebih luas pandangannya. Kalau kita melihatnya sempit. Padahal melalui pekerjaan itu mungkin 5 tahun dari sekarang kamu bisa naik jabatan, kemudian gajinya besar, dan kamu jadinya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tuh ya, jadi manusia gitu, berdoa, meminta, dikabulkan, dikasih cara, dikasih jalan, tapi nggak mau dijalanin. Maunya hasilnya aja instan. Gitu. Jadi ya, itu tadi, eh, ketika sudah ada jalannya, kamu mampu sebenarnya untuk melakukannya. Jangan takut, karena kamu didukung oleh alam semesta. Apapun mau kamu sekarang, kamu jalanin. Jangan takut. Karena kalau misalnya ada kerikil di tengah jalan itu biasa. Kesulitan itu biasa. Ya, ini yang nomor 2.
Yang nomor 3. Yang nomor 3 ini kamu dapat awakening ancient wisdom. Jadi ada kemampuan-kemampuan healing atau kemampuan-kemampuan yang bentuknya seperti ESP ya, extra sensory perception, atau kebijaksanaan-kebijaksanaan lama yang diturunkan oleh leluhur yang kini bermunculan gitu. Tahu-tahu kamu kok seperti waskita gitu, mendapat petunjuk, kemudian semakin peka terhadap sesuatu gitu kan. Jadi ini memang waktunya wisdom seperti ini ya, inner knowing ini muncul gitu, memang sudah waktunya aja. Dan ini diikuti oleh kartu kreativitas. Biasa, jadi kalau misalnya orang sudah mulai terbuka cakra-cakranya, atau mungkin dia tahu-tahu menjadi sangat bijaksana, menjadi sangat sensitif, otomatis dia ada keinginan untuk berbagi, atau dia ada keinginan untuk berkarya, karena memang ketika suatu energi itu terbuka, energi itu fitrahnya adalah mencipta. Karena kalau nggak dipakai untuk mencipta, dia jadi menghancurkan. Nah, di sini kamu boleh mencipta apapun itu. Kamu alirkan apa yang kamu punya ini menjadi suatu seni ya. Mau itu seni penyembuhan, mau itu seni lukis, seni rupa, apapun, pokoknya energi yang banyak ini kamu pakai, karena itu akan membawa kamu semakin dekat dengan, ini ada kartu true love, semakin dekat dengan cinta sejati. Terserah kamu mau menerjemahkan ini menjadi seorang kekasih, atau cinta sejati yang sangat-sangat sejati itu yaitu Tuhan. Jadi kreativitas di sini dan kemudian terbukanya indera keenam atau keterbukanya kebijaksanaan ini pada akhirnya nanti akan membawa kamu ke true love. Tapi ingat yang aku bilang, dipakai. Kalau nggak dipakai nanti jadi destruktif sifatnya, karena energinya gede banget. Kamu harus berani untuk memakainya. Kamu bisa ya bisa menari, bisa untuk olahraga, bisa untuk baca tarot, baca oracle, atau belajar hal lain, gambar, seni-seni healing yang sifatnya mungkin pakai energi, atau memasak, atau bikin-bikin sabun, bikin hal-hal yang dari nature ya, karena ini sifatnya benar-benar energi-energi halus yang akan kita kembalikan ke bumi itu loh ya. Ini yang nomor 3, yang terakhir kamu dapat revealing radiance. Ini buat kamu diingetin bahwa sesungguhnya cahaya jiwa kamu itu punya dampak terhadap kehidupan di sekitar kamu. Dan sesungguhnya jangan kamu tutup-tutupi diri kamu sesungguhnya itu siapa gitu ya. Karena kita semua itu punya cahaya jiwa yang unik dan masing-masing punya manfaat di alam ini. Lalu ada Michael di sini. Hafal kali ya, ini artinya apa ya? Ada pembersihan, ada cleansing, ada, makanya nih sebelahan sama radiance, jadi mungkin ada yang perlu di cleansing dari hidup kamu sehingga kamu kelihatan. Jadi selama ini mungkin butek, ketutupan sama banyak masalah, ketutupan sama banyak hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kamu rangkul, nggak perlu kamu miliki gitu ya. Jadi ketika dibersihkan oleh Michael, ketika dibersihkan oleh Tuhan, kelihatan bahwa aslinya kamu itu seperti ini cahayanya. Dan di sini ada kartu true offering. True offering ini dia ini kata-kata awalnya aja udah kayak gini nih. May I release the fears, illusions, and addictions that keep me from true offering. True offering itu artinya apa ya? Persembahan sejati ya. Jadi semoga aku melepaskan rasa takut, ilusi, dan adiksi-adiksi yang menjauhkan aku dari persembahan sejatiku.
May I relax into your plan. Semoga aku bisa percaya dan yakin kepada rencanamu. Rencanamunya ini adalah rencana Tuhan. Trusting that the next steps will always be shown. Dan yakin bahwa langkah selanjutnya akan selalu ditunjukkan, gitu ya. Use me, love. Use me for the highest, I am yours alone. Gunakanlah aku, Tuhan, gunakanlah aku untuk tujuanmu yang tertinggi, karena aku hanyalah milikmu, ya. Jadi, buat teman-teman yang selama ini berpikir bahwa orang lain adalah segala-gala dalam hidup kamu, atau pekerjaan adalah segala-galanya dalam hidup kamu, atau apapun yang memisahkan antara kamu dan diri sejatimu, atau memisahkan kamu dengan Tuhan, itu akan dihapus. Karena itu menjadi berhala yang menghalangi kamu dan Tuhan. Ya, jadi kalau dalam kitab suci itu berhala tuh emang katanya patung ya. Tapi sebenarnya berhala itu adalah hal-hal yang kita idolakan selain Tuhan itu sendiri. Jadi kalau sekarang kamu sangat bucin dengan seseorang, mengidolakan dia, dan ketika dia nggak ada kamu jadi sedih, atau ketika dia ada kamu bahagia setengah mati, maka dia akan menjadi berhala buat kamu. Begitu juga dengan uang. Berhalanya manusia tuh banyak. Rasa cinta kepada manusia lain, ya, cinta yang menuhankan manusia lain, cinta kepada uang, cinta terhadap agama itu pun akan menjadi berhala, karena agama itu hanyalah aturan, hanyalah ritual. Tuhan sendiri tidak ada di situ. Karena dia adalah suatu zat yang tidak butuh itu semua. Karena yang menciptakan agama itu bukan dia, tapi manusia. Jadi itu yang terjadi ketika orang menuhankan agama adalah jadinya adalah orang-orang yang fanatik. Hilang rasa kemanusiaannya, hilang cinta kasihnya untuk sesamanya gitu. Ya. Jadi jangan jadi bucin untuk segala hal. Nanti kamu akan di wipe out berhalanya. Dan ketika di wipe out, kamu akan tahu sesungguhnya kamu cuman cahaya. Kamu nggak punya apa-apa. Tapi itu pun sudah cukup buat Tuhan. Kamu cahaya gitu. Bukan cahaya yang punya kerjaan ini, gaji segini, pacarnya ini, anaknya ini, suaminya ini gitu kan. Bukan, itu semua tuh nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Dalam waktu sedetik pun itu bisa diambil semuanya. Tapi tidak ada yang bisa mengambil cahaya jiwa kamu. Kecuali kamu biarkan cahaya jiwa kamu itu ditutupi oleh hal-hal yang lain selain yang sejati gitu ya. Jadi ya, ini yang nomor terakhir ini, kalau aku lihat, kalau kamu sampai banyak kehilangan sesuatu, berarti sesuatu itu memang sudah menghalangi cahaya jiwa kamu. Kalau kamu kehilangan pacar, kalau kamu kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, atau bahkan kehilangan kesehatan ya, anggaplah itu sebagai langkah yang maha kuasa untuk membersihkan kamu dari hal-hal yang bisa bikin jiwa kamu tuh cahayanya redup. Ya, jadi jangan marah gitu loh. Jangan lagi menyembah hal-hal di luar Tuhan. Orang kan mikir ya, menduakan Tuhan itu atau menyekutukan Tuhan itu hanya dengan menyembah setan. Padahal enggak. Kalau kamu sampai ditinggal pacar lalu pengen bunuh diri, nah itu tandanya kamu sudah menyekutukan dia dengan pacar kamu. Apapun yang bikin kamu lupa akan hidup dan akan Tuhan, itu adalah berhala kamu. Kita semua punya berhala kok. Bahkan ide-ide kita terhadap hidup itu pun bisa menjadi berhala. Keinginan-keinginan kita sesimpel kayak, aku ingin jadi kurus. Itu bisa menjadi berhala ketika kita lupa bahwa Tuhan itu menciptakan tubuh kita itu ya begini. Disayang, dirawat dengan sehat, bukannya disuruh diet mati-matian supaya jadi kayak foto model gitu ya. Nah itu akan keinginan tersebut jadi berhala. Jadi hati-hati ketika kita menginginkan sesuatu atau kita menuhankan sesuatu ya, memujanya luar biasa. Itu hati-hati. Karena itu nanti
ujung-ujungnya bisa mencuri cahaya jiwa kita. Oke, gitu aja untuk hari ini. Thank you for watching. Semoga sehat-sehat teman-teman yang lainnya. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah!